Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 22 November sampai dengan 26 November tahun 2021 ya. Jadi saya akan bahas langsung seperti biasanya 6 saham ya. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah Java ya. Jadi yang terakhir Java ini kan ini adalah grafik weekly-nya untuk Java ya. Jadi kalau kita lihat memang Java ini sebelumnya dia sideways kemudian dia koreksi ya. Jadi minggu lalu dia terlihat mulai rebound ya. Di sini candlenya hijau ya. Support resistennya sudah saya gambarkan. Jadi sekarang dia di sideways area 1545 sampai dengan 1760 ya. Nah, di sini yang menariknya kalau mau buy sekarang sebenarnya sih boleh aja ya. Asalkan pasang stop loss-nya di low-nya yang 1620 ya, minggu lalu ya. Low-nya minggu lalu. Kemudian kalau misalnya mau tunggu kalau dia breakout, kalau dia naik ke atas lagi ke atas 1760, mau buy silakan ya. Target berikutnya di 1860 dan di area ini ya ada resistennya sekitar area 1990 ya kurang lebih ya. Itu target price-nya. Jadi dia mudah-mudahan dalam 1-2 minggu dia bisa rebound kembali ke atas 1760 ya. Jadi kalau ke atas 1760 kalau mau tambah lagi silakan ya. Lumayan bagus ya kalau dia bisa berhasil breakout lagi ke atas 1760. Ya kurang lebih seperti itu untuk weekly-nya Java ya. Kemudian untuk daily-nya ini sudah saya gambarkan garis-garisnya ya. Naik ke atas 1670 adalah Fibonacci retracement di atas 61,8% ya. Ini saya gambarkan sebelumnya dari swing low di sini dan swing high-nya. Jadi Fibonacci retracement-nya ada di area 1670 ya. Kalau sudah berhasil naik ke atas 1670 boleh buy ya. Itu kalau di daily chart-nya ya. Naik ke atas 1720 kalau mau tambah lagi silakan. Yang belum punya mau buy sekarang silakan ya. Pasang stop loss-nya di 1670 dan 1620. Kemudian kalau mau tambah lagi atau average up naik ke atas 1720 tambah lagi ya. Kemudian ini antara 1720 dan 1830 kan lumayan jauh ya. Jadi kalau mau tambah lagi atau average up saya kasih garisnya di 1770 ya. Kalau mau tambah lagi kalau dia berhasil naik ke atas 1770 tambah lagi ya. Naik ke atas 1880, 1830 tambah lagi ya seperti itu ya. Jadi memang sebelumnya dia koreksi ya. Ini sebelumnya downtrend ya. Jadi mudah-mudahan ini sudah mulai rebound ya. Jadi kalau dalam 1-2 minggu ini dia berhasil naik ke atas 1720 ya. Dan selama bertahan di atas 1720 dia masih cukup bagus ya. Target price-nya sekitar 1830 sampai dengan 1935 lah ya kurang lebih ya. Itu untuk Java. Oke, berikutnya untuk Cepin ya. Jadi Cepin ini kalau dari weekly-nya memang dia breakdown dari supportnya 6025 ya. Yang saya sudah gambarkan garisnya ya. Uh, Harusnya yang sudah uh, nonton sebelumnya ya harusnya sudah jual ya. Nah di sini memang ekornya bentuk seperti candlenya seperti hammer ya seperti ini ya. Bentuknya hammer, uh, ekornya juga lumayan panjang ya. Seperti itu ya kalau dibandingkan dengan bodinya ya. Kalau kita lihat volumenya sudah mulai naik seperti itu tuh ya. Nah apakah bagus untuk buy untuk cepin ini? Jadi dia kalau dia berhasil naik lagi ke atas 6025 boleh lah ya spekulasi buyback atau buy on weakness lagi ya. Jadi selama dia bertahan di atas 6025 dia masih ada peluang untuk paling tidak sebelumnya kan dia sideways ya ke area 6025 sampai dengan kurang lebih 6700 ya. Walaupun yang terakhir ini dia sampai maksimum hanya di 6550 ya. Tapi kalau spekulasi buy dari 6025 ke atas kalau dia sudah berhasil naik ke atas 6025 kalau mau buy silakan ya. Paling tidak ya ke 6500 lumayan lah ya. Kalau dia misalnya gagal ke 6700 ya 6500 kemungkinan besar ya bisa tercapai ya. Jadi ini sebelumnya dia sideways, mudah-mudahan dia kembali lagi ke area sideways-nya ya minimal ya. Kalau trading ya lumayan ya. Itu kalau dari weekly-nya. Kalau dari daily-nya kita lihat di sini ya Cepin ya. Sebelumnya saya sudah gambarkan area Fibonacci retracement dari swing low di sini dan swing high-nya ya. Jadi Fibonacci retracement 61,8% itu di area 6474-an ya kurang lebih ya. Sebelumnya area resistennya di 6525. Jadi kalau selama di bawah 6525 sebenarnya untuk Cepin itu dia masih bearish ya kondisinya. Karena sebelumnya dia sideways areanya di sini ya 6175 sampai dengan 6750 ya. Kemudian dia gagal dia breakdown ke bawah ya. Jadi kalau mau buy sebenarnya kalau mau buy sekarang itu masih resiko ya. Jadi kalau misalnya sudah punya pasang aja stop loss-nya di 5800. Kemudian kalau mau buy untuk Cepin ya paling cepat ya spekulasi buy on weakness ya tunggu naik ke atas 6050 ya itu kalau di daily-nya ya. Jadi agak beda ya antara weekly sama daily ya. Jadi jangan bingung terserah Anda mau pakai yang daily atau yang weekly ya. Bedanya kalau yang daily garis-garisnya lebih panjang lebih banyak ya.
Eh, Kalau yang weekly dia lebih jauh ya jaraknya ya, support resistennya. Ya, kalau dia berhasil naik ke atas 6050 boleh buy ya untuk cepin ya. Buy-nya bertahap aja, setiap lipatan 50 atau ikutin garis saya 6175 ya. Naik ke atas 6175 tambah lagi, naik ke atas 6300 tambah lagi dan seterusnya ya. Target price-nya sekitar 6600 sampai dengan 6750. Kalau dia berhasil breakout ke atas 6750 ya, kita jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau average up. Target berikutnya masih memungkinkan ke 7000 dan 7200 ya. Itu untuk cepin ya. Memang yang terakhir koreksi karena hasil laporan keuangan kuartal 3 rata-rata untuk uh, peternakan ya seperti Java, Cepin ya, Min dia hasilnya kurang bagus ya untuk kuartal 3, tapi kedepannya lumayan bagus lah ya harapannya ya. Ya kita di sini fokusnya di pergerakan harganya saja ya. Jadi bukan 100% di fundamental enggak ya. Sejauh ini memang kondisinya dia breakdown dari sideways-nya, jadi hati-hati aja belinya bertahap aja, tidak perlu terlalu agresif ya. Begitu ya. Karena kalau masih di bawahnya ini ya 6175 dia masih resiko turun lagi testing area berikutnya, swing low-nya di 5625 ya di sini ya. Jadi santai aja, yang penting kunci sukses di sama ada 3 ya, sabar, fokus, dan disiplin itu aja ya. Oke cukup. Berikutnya adalah emiten Clio ya. Ini weekly chartnya. Memang Clio itu dia sideways-nya lumayan lama ya, antara 450 sampai dengan 500-an ya. Uh, Kecenderungan strateginya sih buy on weakness ya. Kalau dia turun dekat 450, kalau mau buy silakan ya. Tapi di sini saya bahas kalau misalnya dia berhasil breakout ke atas 505 ya, ini kemungkinan naiknya masih lumayan tinggi ya, masih bisa naik kurang lebih sekitar 10% sampai 20% kalau dikasih sampai 600 lebih ya. Uh, Lebih dari 20% ya. Jadi ada kemungkinan 1-2 minggu ini dia akan berusaha untuk breakout ke atas 505 ya. Kalau mau buy, tunggu breakout ke atas 505, atau mau buy sekarang ya boleh aja. Mungkin usahakan ya kalau dekat dari 450 ya boleh buy ya. Tapi hati-hati ya. Kalau di sini kalau kita lihat ya, ada swing low di sini di area sekarang kurang lebih sekitar area 440 ya di sini ya. Jadi kalau turun banyak 440 lebih baik jual dulu ya. Sejauh ini sih ini 450 cukup istilahnya cukup terjaga ya. Dia memang pernah breakdown kemudian nggak lama lagi naik lagi ya. Jadi ini boleh dikatakan sebagai area bagus untuk buy on weakness ya. Jadi kalau misalnya dia koreksi di bawah 450, kalau dia sudah berhasil rebound ke atas 450 barusan beli ya. Memang sekarang di kondisi sekarang di tengah-tengahnya ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak ya. Jadi kalau naik lagi tambah lagi dan seterusnya. Itu dari weekly chartnya. Kalau dari daily-nya, ini garis-garisnya sudah saya berikan ya untuk Cleo ya. Memang Cleo ini kadang-kadang lumayan ya tradingnya ya, tapi perlu diingat biasanya naiknya nggak lama ya, dalam arti 2 atau 3 hari biasanya naik kemudian dia koreksi lagi ya. Eh, jadi kalau dia lihat di sini yang sudah punya masih boleh hold ya. Pasang trailing stopnya di 476, atau kalau terlalu dekat ya pasang aja di low-nya candle ini ya 472 dan 464 ya, itu garis saya ya. Jadi selama bertahan di atas 464 dia masih cukup bagus ya. Kalau mau buy high sell higher ya naik ke atas 486 buy, naik ke atas ini ya. Kurang lebih di sini swing high-nya di 498 ya. Naik ke atas 498 tambah lagi, naik ke atas 505 tambah lagi ya seperti itu ya. Belinya bertahap aja. Yang menarik di sini ya untuk emiten dari Clio ini ya. Jadi saya sudah sebutkan juga di weekly-nya, selama dia bertahan di atas 440 ya, dia masih cukup bagus lah peluang untuk breakout lagi ke atas 505 ya. Memang kalau nggak berani beli sekarang, tanggung di tengah-tengahnya ya istilahnya ya. Boleh tunggu buy on weakness ya, di dekat dengan 450 ya. Atau saya sebutkan di weekly-nya kalau naik ke atas 450 ya, boleh buy ya. Kalau dia nyentuh kemudian berhasil rebound ya, atau dekat-dekat ya, seperti itu ya. Ya diatur sendiri strateginya. Menurut saya sih masih cukup menarik ya. Terus terang untuk saya belum belum buyback Cleo ya, terus terang aja ya. Uh, karena terus terang aja dananya masih penuh ya, uh, full ya, sudah full saham, tadi cashnya nggak ada, makanya saya belum tambah lagi atau buyback Trilio ya. Memang di sini ketika dia rebound ke atas 44 sih lumayan menarik ya, tapi saya berhubung dananya nggak ada ya saya belum tambah lagi. Tapi yang mau buy sih silakan ya, lumayan bagus ya, masih ada peluang lah seperti itu ya. Memang size-nya lebar ya, jadi jangan kaget kalau tiba-tiba naik lagi 486 terus turun lagi ya. Kalau takut ya tunggu aja di bawah ya, atau kalau nggak takut buy high sell higher ya silakan ya, belinya bertahap aja, itu strateginya. Kurang lebih cukup ya untuk Cleo.
Berikutnya ini weekly chartnya untuk ICBP ya. Ini dianalisa sama harian sudah saya bahas juga. Saya terus terang sudah beli ya ICBP INDF ya. Nah, nanti saya bahas INDF berikutnya. Di sini saya sudah sebutkan sebelumnya, selama dia bertahan di atas 8.700, dia sebenarnya masih ada peluang untuk breakout lagi ke atasnya ini, high-nya di sini ya. Memang sebelumnya sempat naik 9425 ya, breakout ke atas 9275. Kemudian koreksi testing 8.700. Jadi selama di atas 8.700 dia masih ada peluang untuk breakout ya. Memang naiknya perlahan ya. Sentimennya memang yang terus terang menekan harganya adalah akuisisi Pine Hill ya, yang besar banget ya. Karena terus terang aja grupnya Indofood itu dia cenderung bikin aksi korporasi yang lumayan spektakuler lah seperti itu ya. Tiba-tiba beli perusahaan asing ya. Dan untuk PHC ini dia sebelumnya dia ada bagian juga dari PHC, kemudian diakuisisi semuanya, dia diakuisisi di harga mahal ya. Jadi mudah-mudahan aja sukses ke depannya. Di sini saya fokusnya di 8.700 ya. Selama di atas 8.700 masih ada peluang ya. Kalau ke depannya bagus, ini kalau breakout ke atas 9425, target berikutnya dia masih memungkinkan capai target ya. Ini saya gambarkan kurang lebih target price-nya di 9.600, kemudian berikutnya lagi testing area ini ya. Ini ada swing high di sini ya. Ekor panjang ya. Jadi bisa kita jadikan acuannya di 9.900 ya. Jadi masih ada kemungkinan naik sampai dengan awal tahun depan ya. Ini dari weekly-nya ya. Jadi belinya bertahap aja ya. Kemudian kalau untuk daily-nya, gimana Pak Sunat? Sudah naik, kemudian koreksi lagi. Terus terang saya sudah lumayan ya profitnya ya. Jadi saya sudah share buy-nya di grup kecil saya ya. Tapi saya belum jual ya. Walaupun ini garis saya kan turun banyak 9.100 pasang trailing stop ya. Tapi saya sendiri belum pasang ya, karena saya pasang stop loss doang ya di 8.700. Karena saya masih harapannya lumayan tinggi untuk breakout ke atas 9.475 ya. Mudah-mudahan aja berhasil, tapi jangan ikutin saya, tetap ikutin garis yang sudah saya berikan ya. Kalau sudah punya harusnya sudah pasang trailing stopnya di 9.100, maksimum di 8.925. Area buy weakness ya saya kasih dua area ya, 8.925 dan 8.700 ya. Jadi intinya selama bertahan di atas 8.700 masih cukup bagus ya. Memang ini pernah turun di bawahnya 8.700 ya, tapi dia close-nya masih di atasnya ya. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kena jual di sini ya, kena trailing stop atau stop loss, ya kalau dia berhasil naik lagi ke atas 8.925 ya silakan buyback ya seperti itu ya. Memang kadang-kadang di saham memang seperti itu ya. Kena trailing stop loss kemudian rebound lagi ya. Ya seperti itu ya. Jadi bukan berarti garisnya Pak Sunar salah, enggak ya. Jadi saya hanya memberikan acuan support dan resistennya. Memang kadang-kadang nggak harus 100% harus tepat ya. Kalau garisan saya 100% tepat ya. Ya semua orang yang ngikutin saya kayak raya ya. Pas dia rebound langsung mantul ya. Tapi kebanyakan sih apa yang saya gariskan lumayan ya seperti itu ya. Cuma kadang-kadang memang ekornya nembus ke bawah kemudian balik lagi ke atas ya. Ya begitulah dinamika untuk trading ya. Seperti itu ya. Kalau nggak mau kejebak seperti itu ya pakai weekly chartnya ya. Support resistennya agak lebar ya seperti itu. Kurang lebih cukup ya. Ini ENDF masih lumayan bagus lah ya. Maaf ICBP ya. Oke, berikutnya untuk INDF untuk weekly-nya ya. Di sini memang sudah saya gambarkan area range-nya 6.300 itu supportnya, resistennya di 6.700. Saya sudah punya juga, saya masih hold ya. Jadi ceritanya itu untuk consumer premier ya, IDX non cyclic ya. Jadi saya punya INDF dan ICBP ya. Saya bagi dua ya. Memang satu perusahaan. Kalau Anda bingung pilih yang mana ya pilih salah satu aja ya, jangan dua-duanya. Kalau saya sih saya bagi dua ya. Ya terserah aja. Kalau dia naik lagi ke atas 6.700, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau buy up ya. Ada potensial kali ini untuk breakout ke atas 7.000 ya. 7.275 targetnya dan 8.000 ya seperti itu ya. Masih memungkinkan nggak Mas untuk naik ke atas 8.000? Menurut saya sih masih ada peluang ya di sini ya. Kalau kita zoom out ya, ini di sini selama dia bertahan di atas 6.300 dan 6.000 maksimum stop loss-nya ya, itu dia masih peluang paling tidak ya di area sekitar 7.000 lah ya. Itu paling dekat ya, minimal lah ya. Mudah-mudahan berhasil beberapa minggu depan ya, masih ada potensial ya. Tapi target saya paling tidak ya 7275 tercapai lah ya. Memang fluktuasinya lumayan lebar ya di sini ya. Jadi kita harus sabar. Kadang-kadang memang menjengkelkan ya, ini sudah naik tinggi sampai 6.700, kemudian gak lama lagi turun lagi, malah dia diturun lagi ke 6.000 ya. Ya makanya itu garis-garisnya sudah saya berikan ya. Ini untuk weekly-nya, kalau tradingnya jangka panjang ya, nggak dilihatin setiap hari. Kemudian kalau untuk daily-nya, ini sebenarnya garisnya sudah saya berikan garis-garisnya ya. Jadi
spekulasi buy on weakness di 6350 ke atas buy, naik ke atas 475 buy ya, naik ke atas 6600 tambah lagi. Ternyata pas ntar turun lagi, ya sebenarnya sih masih cukup wajar ya koreksinya ya. Saya terus terang aja masih belum jual ya. Trading stop saya pasang, belum saya pasang, saya masih pasang stop lossnya di 6350 ya. Nah, seperti itu ya. Jadi masih ada peluang naik. Paling tidak lah saya pasang nanti kalau dia sudah naik ke atas 6825, saya mulai pasang trading stopnya ya. Ini target saya kurang lebih 6.900-an ya. Ya mudah-mudahan berhasil ya. Itu untuk INDF. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk ASII ya. ASII kalau Anda lihat di halaman utama youtube.com ya, garis miring saham profit ya. Di sana ada analisa saham untuk investasi tahun 2022 ya. Saya sudah post di sana. Jadi mudah-mudahan dalam 1-2 minggu saya akan tambahkan beberapa saham yang cocok untuk buy and hold sampai dengan tahun depan ya, seperti itu ya. Jadi saya masih belum tambahkan, saya masih menunggu ya. Kemungkinan sih dekat-dekat dengan akhir bulan November saya post beberapa saham ya. Jangan lupa cek playlistnya ya. Jadi di sini kalau dia breakout lagi ke atas 6250, dia ada peluang untuk breakout ke atas 6450 dengan targetnya di 6925 dan 7250. Itu secara weekly-nya ya. Untuk ASI masih peluang ya. Kemudian untuk daily-nya, ini garis-garisnya sudah saya berikan juga ya. Jadi kalau stop punya pasang aja trading stopnya di 6150 dan 6100. Intinya kalau selama dia bertahan di atas 5800 dan 5600 dia masih cukup bagus ya. Memang ada konsolidasinya lebar ya. Jadi jangan kaget ya. Kalau Pak Sunar bilang 6250 ke atas breakout buy, tapi ternyata turun lagi ya. Dia selama di atas 5800 ya. Itu stop loss saya memang di sana ya. Memang agak lebar ya. Dia masih cukup bagus ya. Kalau yang takut nggak berani ya buy on weakness saja. Tunggu kalau dia koreksi mendekati 5800, walaupun ini nggak nyentuh ya, tapi kalau dia berhasil naik lagi ke atas garis-garis saya yang sudah saya berikan ya 5900, bolehlah buy on weakness ya. Belinya pertama aja, naik ke atas 6000 tambah lagi dan seterusnya ya, seperti itu ya. Jadi trading itu mudah kalau sudah ada acuannya garisnya ya, tinggal dicatat dan pasang automatic order buy atau sell ya, seperti itu ya, untuk pasangan trailing stop atau stop lossnya. Kurang lebih sih cukup ya untuk analisa saham minggu ini untuk periode tanggal 22 November sampai dengan 26 November 2021. Perlu saya ingatkan ya, memang beberapa yang saya bahas ini ada hubungannya dengan seperti CPB, INDF ya, itu consumer premier ya. Menurut saya sih sampai awal tahun depan masih cukup bagus lah ya. Apalagi sekarang berita-berita buruk memang ada beberapa berita yang seperti inflasi ya. Tapi menurut saya sih itu nggak pengaruh besar terhadap IHSG ya. Walaupun inflasi Amerika mulai naik, inflasi Cina mulai naik ya. Tapi kita fokusnya di Indonesia aja ya. Sejauh ini inflasi di Indonesia cukup terjaga ya. Jadi jangan ikut-ikutan panik. Negara lain inflasi tinggi ya, mulai naik kok kita mulai ikutan panik ya. Kan nggak nyambung istilahnya ya. Bukan berarti kalau negara lain inflasi tinggi terus kita bakalan naik inflasinya, enggak ya. Jadi jangan berpikiran negatif, tetap fokus ke pergerakan harganya. Jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif juga. Dalam arti kalau beli langsung pakai margin karena IHSG-nya naik-naik terus ya. Ya tetap waspada aja. Saya nggak menakut-nakuti, pasang trailing stop dan stop loss. Kurang lebih cukup ya. Sekian. Yang barusan join jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian yang paling penting ya, bantu kasih komentar ya kalau ada pertanyaan atau komen atau saran silakan ya. Kemudian di akhir video saya doakan selalu semuanya agar selalu sehat ya. Yang paling penting kemudian damai, damai dengan teman, damai dengan keluarga, damai dengan tetangga gitu ya, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.